Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Bu Farida untuk mata pelajaran IPS. Untuk kali ini kita belajar tentang materi yang ketiga, adalah tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman. Untuk itu kalian persiapkan modul kalian di materi ini. Kalian tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam itu adalah semua bahan yang ditemukan manusia di alam yang dipakai untuk kepentingan hidupnya. Di sekitar kalian kan ada yang di alam, ada tumbuhan untuk apa, hewan untuk apa, batu untuk apa. Semua ada manfaatnya, diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sumber daya alam dikelompokkan berbagai hal. Yang pertama berdasarkan sifatnya, ada renewable resources atau dapat diperbaharui, berarti dapat diperbanyak. Contohnya tumbuhan itu akan tumbuh lagi, hewan akan beternak. Unrenewable resources yang kedua tidak dapat diperbarui, berarti tidak dapat tambah lagi. Misalnya minyak bumi yang sudah ada kan seperti itu saja, tidak akan bisa menambah lagi. Berdasarkan materi, ada organik dan anorganik. Organik itu hidup, yang hidup contohnya hewan, tumbuhan. Yang anorganik mati, minyak bumi, batu, dan sebagainya. Yang ketiga berdasarkan habitat, itu terestris dan akuatik. Terestris itu berarti yang ada di daratan. Kalau yang akuatik itu ada yang hubungannya dengan air. Terestris yang di daratan ada tanah, ada pohon. Kalau akuatik yang ada di air. Misalnya minyak bumi kan ada di air, di laut. Yang selanjutnya adalah potensi sumber daya alam dan kemaritiman. Nah, sumber daya alam yang ada hutan, ada barang tambang, dan potensi kemaritiman yang ada di laut. Hutan bisa diambil manfaatnya, ada dari kayu meranti, kayu jati, rotan, tendana, kayu akasia. Bahan tambang, Indonesia kaya akan bahan tambang. Untuk yang selanjutnya, yang pertama adalah sumber daya hutan. Hutan manfaatnya apa? Untuk menyimpan air, hidup flora fauna di dalam hutan, mencegah terjadinya erosi biar tidak ada banjir, menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Terus yang kelima adalah sebagai hasil sumber kehidupan masyarakat dari hutan, misalnya ada kayunya, ada karet hasilnya, ada pohon kina, itu getahnya untuk obat. Sumber daya udara yang ada itu kita hirup, itu ada manfaatnya untuk bernafas, tumbuhan untuk fotosintesis untuk hidup, melindungi dari sinar ultraviolet karena sinar ultraviolet itu aslinya sangat panas sekali, terus dilindungi oleh lapisan. Nah, misalnya ada lapisan ozon yang kita ketahui, kalau tidak ada lapisan ozon matahari langsung berat, terus benda luar angkasa akan jatuh semuanya. Sumber daya tanah itu berasal dari apa? Itu asalnya itu batuan induk yang melapu, artinya berges gitu loh bahasanya. Jenis-jenisnya ada bahan induk vulkanik, bahan induk non vulkanik, dan tanah organik. Bahan induk vulkanik berarti itu dari gunung api, bukan vulkanik itu yang bukan berasal dari gunung berapi, itu biasanya kurang subur. Kalau vulkanik subur. Kalau organik itu ada kaitannya dengan pelapukan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya sumber daya air. Air itu di bumi sangat banyak sekali. Jumlahnya bagaimana? Tetap, bertambah, apa berkurang? Jawab. Iya, betul sekali. Jumlah air itu di bumi tetap. Misalnya untuk minum. Lah, kok bisa tetap? Kan berkurang minum. Tapi kan keluar lagi ke bawah. Buat mandi, keluar lagi nanti. Nah, itu nanti ada namanya siklus air. Nah, nanti kan perputarannya bisa. Jadi air itu ada banyak sekali. Totalnya air laut 97%. Terus 3% air tawar, dan 3% itu pun 70%
bentuk es. Jadi itu banyak sekali. Nah, ini adalah perputaran air, siklus air. Ada siklus pendek. Siklus pendek itu terjadi hanya di laut. Jadi air laut menguap, terus jadi kondensasi, terus jadi hujan, hujannya turun kembali ke laut. Kalau siklus sedang itu air laut mengalami penguapan, kondensasi awan jadi hujan, hujannya di daratan ya, di sekitar kita ini nanti bisa mengaliri sungai, mengaliri sawah, terus bisa menyiram tanaman secara otomatis. Dan yang ketiga adalah siklus panjang. Siklus panjang ini di daerah bersalju, berarti kita tidak ada di daerah subtropis maupun sedang. Misalnya ini air laut, sama hampir sama dengan siklus sedang, cuma air laut ini menguap terbentuk awan, kondensasi ini terbentuk kristal-kristal salju, kristal air menjadi hujan salju gitu. Nah, jenis-jenis air ini ada banyak. Ada air permukaan, air tanah, dan air angkasa. Kalau air permukaan berarti ada di permukaan bumi. Ada sungai, danau, laut, telaga, rawa. Anda tahu, sungai di sekitar kita, misalnya di Jepara ada sungai. Danau yang kita kenal Danau Toba. Laut kita, Laut Jawa, telaga, rawa. Nah, ini gambar dari apa? Betul sekali, danau yang terkenal di Indonesia adalah Danau Toba. Yang kedua adalah air tanah. Itu ada dua jenis, ada air tanah freatik, air tanah dalam. Nah, biasanya air tanah ini bisa kita gunakan untuk sumur. Nah, ini kedalamannya jadi misalnya ini ada tanaman rumah. Nah, ini ada air tanah dangkal untuk membuat sumur kita. Nah, kalau air tanah dalam berarti semakin dalam, 80 meter. Ini sumur bor kalau kita tahu ya. Selanjutnya ada air angkasa. Air angkasa itu ada air hujan dan air salju. Nah, kalau gambar ini adalah air salju yang ada di udara. Potensi sumber daya alam yang berupa bahan tambang. Bahan tambang ini Indonesia sangat kaya sekali. Ada aluminium, ada asbes, ada batu bara, ada bauksit, biji besi. Nah, bisa kita lihat di gambar ini. Jawa yang kita diami di negara kita kaya. Di Cilacap itu ada minyak bumi gambarnya. Terus ini ada kapur. Terus ini di Cirebon dan seterusnya. Yang terakhir adalah sumber daya kemaritiman, berarti di laut. Laut itu sangat luas sekali. Tadi kan sudah bisa kita lihat 90% itu adalah di laut airnya. Untuk perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, mutiara, pariwisata, transportasi, dan rumput laut. Nah, inilah kekayaan alam kita yang ada di permukaan bumi, khususnya di Indonesia, yang ada di lingkungan kita di darat maupun di laut. Nah, demikian yang dijelaskan oleh Bu Farida. Kalau nanti ada yang belum jelas bisa ditulis di komen di bawahnya. Oke, sampai di sini dulu dan selamat beraktivitas. Jangan lupa nanti ada tugas dikerjakan dan materinya dipahami. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.